Mohon perhatiannya dari Bapak Ibu peserta U-Meeting untuk mekanisme pelayanan dan pencatatan pengangkatan anak. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Manggi Santosa SIP, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo. Yang kami hormati Bapak Haji Jafar Sodik SAG MH dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Wates. Yang kami hormati Ibu Noviana Rahmawati SOS MA MPA dari Pekerja Sosial Muda Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo. Yang kami hormati Bapak Ibu Panewu se-Kabupaten Kulon Progo, Bapak Ibu Lurah se-Kabupaten Kulon Progo, Bapak Ibu Kepala TK maupun Kepala SD dan segenap anggota grup Semenak di Kabupaten Kulon Progo yang kami hormati dan kami banggakan. Marilah pertemuan U-Meeting pada pagi hari ini dengan tema mekanisme pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022 ini. Kita mulai dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang mekanisme pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak. Yang pertama disampaikan oleh Bapak Manggi Santosa SIP dari Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kulon Progo. Pada Bapak Manggi dipersilakan. Terima kasih Bapak Taryono selaku Kepala Bidang selaku moderator kegiatan DMM pagi hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Juga tidak lupa kami ucapkan selamat sehat untuk para peserta dan pendengar U-Meeting DMM pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Haji Jafar Sodik SAG MN selaku Panitia Muda Gugat MH, maksud kami Bapak Haji Jafar Sodik SAG MH selaku Panitia Muda Gugatan Pengadilan Agama Wates. Yang kami hormati Ibu Noviana Rahmawati SOS MA MPA selaku Pekerja Sosial Muda Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari 12 Kapanewon, Bapak Ibu perwakilan dari 88 Kalurahan se-Kabupaten Kulon Progo, Bapak dan Ibu perwakilan dari 17 TK se-Kabupaten Kulon Progo serta 66 SD dan rekan-rekan dari grup Semenak di Kabupaten Kulon Progo yang kami cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur terlebih dahulu marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang suatu apa. Seperti yang telah dijelaskan Bapak Taryono sebelumnya, bahwa nama kami adalah Manggi Santosa selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang mekanisme pengangkatan pelaporan pengangkatan anak. Tema ini kami angkat mendasar atas keinginan dari masyarakat Kulon Progo yang akhir-akhir ini banyak yang melakukan permohonan pencatatan pengakuan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, materi kita mulai saja berangkat dari dasar hukum pelaksanaan. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan diubah dengan untuk yang kedua kalinya dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang kedua, mendasar pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Lanjut. Pengangkatan anak identik dengan adopsi. Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu adoption, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Lanjut. Sedangkan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Lanjut, Mas. Lebih lanjut dalam pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur bahwa yang pertama, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak memutuskan hubungan darah antara yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Lanjut, Mas. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 disebutkan bahwa persyaratan pengadopsian anak bagi calon orang tua angkat harus berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah. Pasangan yang akan mengadopsi anak harus sudah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun saat mengadopsi. Diharuskan pengadopsi belum mempunyai anak atau hanya memiliki seorang anak atau telah mengangkat seorang anak atau mereka yang divonis tidak mungkin mempunyai anak. Lanjut. Sedangkan dalam pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa syarat orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Pengadopsian juga harus dari mereka yang berasal dari keluarga mampu dalam hal ekonomi, dibuktikan dengan surat keterangan dari tempat bekerja, harus berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani,
dan dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan psikolog. Secara garis besar, tahapan adopsi atau pengangkatan anak dimulai dari tahap persiapan dokumen pribadi seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat nikah atau akte perkawinan, akte kelahiran calon anak angkat yang mencantumkan nama orang tua kandungnya. Lanjut. Dokumen yang sudah lengkap kemudian diserahkan ke dinas sosial untuk mendapatkan rekomendasi. Nah, sedangkan untuk tahap selanjutnya adalah pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan, maka pemohon dapat segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk melakukan pengangkatan anak. Lanjut. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi, yang pertama adalah fotokopi surat nikah atau akte perkawinan suami istri yang telah dilegalisir, KUA tempat menikah atau akte perkawinan yang dilegalisir di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian syarat yang kedua, fotokopi akte kelahiran anak yang mau diangkat. Yang ketiga adalah surat persetujuan dari keluarga pihak suami dan istri di atas materai cukup. Yang keempat adalah putusan penetapan pengadilan. Yang kelima adalah fotokopi KTP untuk 2 orang saksi. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan di dalam materi mekanisme pengangkatan pada pagi hari ini. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kami nanti setelah pembicaraan berikutnya membuka untuk waktu tanya jawab. Demikian Bapak Taryono, dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iman Santosa SIP yang telah menyampaikan materi, saya memaparkan materi mekanisme pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak dari Dinas Dukcapil. Selanjutnya kami berikan kesempatan dari Pengadilan Agama Watas kepada Bapak Haji Jafar Sodik SAG MH selaku Panitera Muda Gugatan. Dipersilakan, monggo Bapak Jafar Sodik, dipersilakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Inna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati catatan sipil atau yang mewakili. Yang saya hormati para Panewu, para Bapak Lurah, para Bapak Ibu Kepala TK sewilayah Kabupaten Kulon Progo, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah Dasar di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat suatu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, badannya tadi sudah banyak kemiripan Bapak. Kita berangkat dari peraturan yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan.
dan juga tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, bagaimana yang sudah disampaikan oleh narasumber. Berangkat dari pasal 4 dan huruf A angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1900 tentang peradilan agama, penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Ini sudah disampaikan bahwa di pengadilan agama tentang prosedur pengangkatan anak adalah hukum Islam yang dipakai. Mungkin berlainan dengan dasar hukum yang dipakai di pengadilan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 bahwa pengertian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Jadi untuk mendapatkan kepastian hukum seseorang yang akan mengangkat anak itu harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Saya sampaikan tidak bisa, umpamanya ada tetangga yang anaknya banyak kurang mampu, ayo kamu ikut saya saja, biar pendidikan dan pemeliharaannya terpenuhi. Untuk status biar lebih jelas dan mempunyai kekuatan hukum, maka para orang tua yang akan mengangkat anak itu harus mengajukan permohonan. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber sebelum kami, tujuan pengangkatan anak. Prinsip yang mendasar tujuan pengangkatan anak adalah mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau di daerah Jawa sering kita mendengar istilah mupu anak. Mungkin banyak di daerah kampung-kampung, di daerah pelosok-pelosok, orang yang mengangkat anak tapi belum datang ke pengadilan agama sehingga belum mempunyai kekuatan hukum. Kemudian yang selanjutnya, bahwa tadi juga sudah disampaikan, apa sih syarat calon anak yang akan diangkat? Yang pertama, belum berusia 18 tahun. Tanya, Pak, bagaimana kalau mengangkat anak di atas 18 tahun, 20 tahun? Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa maksimal usia anak yang akan diangkat adalah 18. Itu berdasar atas pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mendefinisikan tentang anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi menurut definisi ini, anak yang belum lahir masih dalam kandungan itu sudah disebut sebagai anak. Kemudian diprioritaskan juga dalam pengangkatan anak itu kalau bisa anak yang terlantar atau anak yang dalam kondisi kekurangan ekonomi
orang tidak mampu itu sangat diprioritaskan. Kemudian anak yang memerlukan perlindungan khusus itu juga menjadi prioritas. Kemudian di dalam pasal 13 PP nomor 54 tahun 2007, seseorang yang akan mengangkat anak itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Jadi perlu saya sampaikan, tidak boleh kalau ada seseorang yang dari kesehatan jasmani, apalagi kesehatan rohaninya mungkin agak kurang, itu mau mengangkat anak, itu tidak diperbolehkan. Karena inti dari pengangkatan anak itu adalah mensejahterakan anak angkat. Kemudian di dalam PP nomor 54 juga disyaratkan berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 50 tahun. Kalau di pengadilan agama syarat ini tidak mutlak Bapak. Di dalam artian tujuan dari PP nomor 54 tahun 2000 jangan sampai anak yang diangkat ini tidak terurus dan lain sebagainya karena ia mengangkat anak umpamanya, atau orang tua yang mengangkat anak jiwanya belum matang, umpamanya baru 25, dianggap secara kejiwaan, secara kematangan belum siap. Kemudian syarat yang berikutnya bahwa agama orang tua angkat dan anak angkat itu memang harus agama. Ini dengan tujuan untuk meminimalisir adanya konflik. Jadi jangan sampai anak angkatnya itu beragama non-Islam, kemudian orang tuanya beragama Islam atau sebaliknya, itu jangan sampai terjadi. Sarankan jangan seperti itu, karena nanti ada hal-hal yang tarik. Kemudian yang syarat berikutnya bahwa orang tua angkat itu harus berkelakuan baik. Ini dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian dengan harapan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak jangan sampai anak ini diurus oleh orang yang notabene-nya ada catatan. Jadi nanti untuk kesejahteraan anaknya agak kurang terjamin. Kemudian syarat yang berikutnya di dalam PP nomor 54, status menikah paling singkat 5 tahun, tidak. Jadi meskipun pernikahan kurang dari 5 tahun, asal dia mempunyai keinginan akan mengangkat anak, itu silakan mengajukan. Kemudian syarat berikutnya kan merupakan pasangan sejenis. Jadi tidak mempunyai kelainan secara seksual. Jadi harus rumah tangga yang normal, suami istri. Apabila ada seorang laki-laki, pasangannya seorang laki-laki kok mau mengangkat anak, ini tidak. Kemudian syarat orang tua angkat disebutkan tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, ini bukan syarat mutlak juga. Meskipun para bapak pasangan suami istri sudah mempunyai satu orang anak, bahkan sudah mempunyai 2 orang anak atau 3 orang anak, namun mereka ingin mengangkat anak, silakan mengajukan permohonan pengangkatan anak di pengadilan. Kemudian syarat berikutnya diprioritaskan bahwa orang tua yang akan mengangkat anak itu mampu secara ekonomi dan sosial.
sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, jangan sampai setelah mengangkat anak malah nasib anak jadi terlantar karena si pemohon kurang mampu di dalam ekonomi. Kemudian syarat yang berikutnya adalah memperoleh persetujuan secara tertulis dari orang tua atau wali. Ini syarat mutlak, Bapak. Seseorang yang akan mengangkat anak itu harus ada persetujuan dari orang tua kandung, baik suami maupun istri. Bagaimana kalau salah satu pihak? Tidak bisa, Bapak. Karena anak adalah hasil kerjasama antara suami istri. Jangan sampai yang satu akan memberikan anak kepada orang lain, sedangkan si istri atau si suami umpamanya tidak terima. Maka harus ada persetujuan dari kedua orang tua. Kemudian syarat berikutnya bahwa telah mengasuh anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan. Jadi syarat yang ke-6 ini juga tidak mutlak. Meskipun belum mengasuh anak, syukur-syukur sudah mengasuh anak dari sejak lahir, sudah 1 tahun, 2 tahun, kemudian baru mengajukan, itu lebih bagus. Meskipun kurang dari 6 bulan, silakan saja Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa mengajukan permohonan pengangkatan anak. Kemudian syarat yang terakhir adalah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi. Alhamdulillah selama ini kita sudah ada kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi dan juga Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo terkait dengan adanya pengangkatan anak ini. Jadi memang harus ada rekomendasi. Mungkin nanti bisa disampaikan oleh dinas yang terkait tentang perlindungan anak, bagaimana mekanisme seseorang yang akan mengajukan pengangkatan anak. Itu mungkin rekomendasinya nanti diberi pengarahan-pengarahan dan sebagainya, barulah keluar rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo menyampaikan surat ke Dinas Sosial Provinsi, baru Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan rekomendasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Mungkin melalui atas segala kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Jabat Setik yang telah menyampaikan materi berkaitan dengan pengangkatan anak. Selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Dinas Sosial kepada Ibu Noviana Rahmawati, dipersilakan, monggo. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada Pak Taryono. Kami sampaikan terima kasih sebagai moderator pada Bapak narasumber yang sebelumnya. Kami dari Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo mohon izin untuk menyampaikan materi perihal pelayanan pengangkatan anak di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo. Bapak Ibu yang berbahagia, peserta Zoom meeting pada pagi hari ini, saya adalah pekerja sosial muda di Dinas Sosial PPPA, nama saya Noviana Rahmawati. Salah satu ketugasan kami adalah melakukan pelayanan pengangkatan anak. Materi yang ingin kami sampaikan pada hari ini mungkin lebih ke teknis pelayanannya langsung, jadi Bapak Ibu, yang untuk pengangkatan anak dasar hukumnya sama dengan yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Undang-Undang Nomor 35 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang pengangkatan anak, Permensos
Nomor 110 HUK 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Nah, untuk pengangkatan anak ini, pengertian umumnya tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Manggih Santosa, juga dari Pak Haji Jafar Sodik, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang lingkungan dari kekuasaan orang tua kepada orang tua angkat. Nah, di sini Bapak Ibu yang menjadi titik poin dari pengangkatan anak ini adalah bahwa pada prinsipnya pengangkatan anak itu adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang diutamakan termasuk ketika dalam pengangkatan anak ini adalah segala sesuatunya itu berpusatnya kepada anak. Jadi nanti ada persyaratan-persyaratan yang mungkin agak banyak gitu, tetapi semuanya adalah untuk perlindungan anak. Kemudian pengangkatan anak itu dibagi menjadi dua, ada pengangkatan anak secara langsung atau private adoption yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo dalam hal asesmennya. Kemudian yang kedua adalah pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan sosial. Jadi ada dua macam pengangkatan anak ini dan itu mekanismenya sangat berbeda. Untuk anak yang secara langsung itu adalah anak yang diserahkan secara langsung dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, dan itu sudah dilakukan secara ada kerelaan dari orang tua kandungnya. Jadi mekanismenya adalah orang tua angkat itu sudah berhubungan sendiri dengan orang tua kandungnya dan ada kesepakatan untuk menyerahkan. Sedangkan untuk pengangkatan anak untuk melalui lembaga pengasuhan anak itu adalah mungkin kita sering mendengar ada beberapa pasangan suami istri yang menginginkan mengadopsi gitu. Kemudian bertanya kepada dinas sosial, apakah ada yang anak yang bisa diadopsi gitu. Nah, hal ini tidak memungkinkan jadi Bapak Ibu untuk dilakukan di kabupaten, dan yang seperti ini namanya melalui lembaga pengasuhan anak dan itu ada di Dinas Sosial DIY. Jadi langsung ke Dinas Sosial DIY dan yang diangkat anak adalah anak negara. Anak negara adalah anak yang statusnya terlantar, tidak memiliki orang tua atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya. Kak, hiu taruh sini. Oke. Kemudian nah, untuk yang pengangkatan anak melalui lembaga ini, Bapak Ibu di sana itu ada anak yang memang sudah ada di lembaga, yang sudah statusnya menjadi anak negara. Nah, itu kemudian orang tuanya mendaftar di Dinas Sosial DIY, kemudian menunggu anak yang bisa diangkat itu sesuai nomor antrian. Kemudian kita yang di kabupaten adalah yang pelayanan untuk calon orang tua angkat yang sudah memiliki anak yang mau diangkat. Artinya anak itu bukan dari dinas sosial ya Bapak Ibu, tapi dari orang tua kandung yang menyerahkan. Untuk prinsip-prinsip pengangkatan anak yang pertama untuk agama seperti yang tadi disebutkan bahwa harus sama antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat. Ini sesuai dengan perundang-undangan dan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga disebutkan setiap anak itu memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga anak tersebut tidak bisa kemudian mengikuti begitu saja calon orang tua angkat itu, karena anak itu memiliki hak untuk tentang agama ini, dan bahwa disebutkan juga oleh undang-undang bahwa agama anak itu mengikuti agama orang tua kandungnya. Kemudian hubungan darah dari orang tua kandung dan anak tidak terputus. Makanya di dalam persyaratannya itu juga disebutkan bahwa anak yang diangkat itu memang betul tadi disampaikan bahwa sudah harus punya akte, dan akte itu mencatatkan hal yang sebenarnya nih Bapak Ibu. Jadi bahwa anak tersebut di dalam akte tetap dituliskan anak kandungnya. Siapa, ayah kandungnya siapa, ibunya, kemudian dan itu tidak akan berubah akte itu. Nanti ada catatan pinggir yang dari Dinas Dukcapil setelah diangkat anak. Kemudian persyaratan umum calon orang tua angkat tadi secara umum gitu. Yang paling sangat gampang dilihat siapa sih yang bisa menjadi cota. Cota itu calon orang tua angkat itu yang berumur 30 sampai 55 tahun, perkawinannya minimal 5 tahun, belum memiliki anak atau memiliki anak hanya satu. Jadi kalau misalnya anaknya lebih dari satu gitu, mungkin bisa
dengan berbagai pertimbangan, tetapi sebenarnya ada hal yang lain yang sudah diatur sebenarnya Bapak Ibu. Kalau memiliki anaknya sudah lebih dari satu, itu ada lagi yang namanya bukan pengangkatan anak, tapi pengasuhan anak, foster care namanya. Dan ini SK-nya memang hanya dari dinas sosial. Jadi kayak misalnya mungkin kalau tokoh masyarakat kita itu dari Pak Ridwan Kamil itu mungkin yang memiliki anak yang ketiga itu, yang masih balita itu statusnya itu bukan diangkat anak, tetapi itu adalah anak asuh foster care, makanya belum menjadi bapak foster care Indonesia gitu. Jadi bedanya dengan pengangkatan anak, yang ini tetap dilindungi menjadi bagian dari keluarga calon orang tua angkat, itu orang tua asuh, tetapi bedanya di waris Bapak Ibu. Jadi nanti kalau yang di misalnya anaknya udah lebih dari 2, bahkan 3, 4, dan mengangkat anak berapapun itu selama dia mampu, itu masih bisa melalui foster care. Foster care ini akan diberikan SK selama 1 tahun oleh Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo dan bisa diperpanjang. Nanti konsekuensinya bedanya dengan pengangkatan anak memang jadi dalam hal waris itu tidak memiliki hak yang sama dengan anak kandung atau tidak wajib mendapatkan hibah karena statusnya asuh gitu. Jadi hak waris itu terkait dengan warisan itu hanya akan dimiliki anak kandung ketika dia memiliki anak lebih dari 1, seperti itu. Dan kami akan persyaratannya hampir sama, hanya memang tidak sampai di catatan sipil. Itu khusus untuk anak yang lebih dari 1. Kemudian prosedur pelayanannya, COTA ini calon orang tua angkat, COTA konsultasi mengajukan surat permohonan izin. Jadi kami memiliki form untuk permohonan ini. Semua yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Haji Safar Sodik itu ada surat keterangan, surat kerelaan dari orang tuanya atau penyerahan, surat dari kepolisian, itu sudah kita di dalam satu form sudah kita bakukan gitu, dan untuk format-formatnya juga sudah kita buatkan. Nanti saya akan share juga untuk persyaratannya. Tapi biasanya COTA datang ke dinas sosial, kemudian konsultasi, biasanya akan ketemu saya atau tim kami melakukan konsultasi bahwa memungkinkan nggak untuk menjadi orang tua angkat gitu. Ketika itu memungkinkan, kemudian melengkapi persyaratan. Setelah persyaratannya lengkap, diserahkan ke kami, ke Dinas Sosial Kabupaten, dan kami akan melakukan kunjungan ke rumah, Bapak Ibu, home visit. Itu kami akan segera lakukan begitu Bapak Ibu mengumpulkan berkas secara lengkap. Kami akan membuat janji temu dengan Bapak Ibu, kami berkunjung ke rumah, satu tim gitu, kita datang ke sana, kemudian kita melakukan asesmen terkait dengan kemampuan atau kondisi orang tua, terus kondisi si anak ini gitu. Jadi persyaratan yang sudah lengkap itu kita verifikasi lapangan. Dan kemudian setelah kami melakukan home visit, kami membuat laporan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial, karena ini wajib ada sesuai dengan amanah undang-undang. Kemudian kami sampaikan ke Dinas Sosial DIY, bentuknya adalah rekomendasi. Yang membuat rekomendasi itu dari kami, dan kami juga yang menyampaikan ke Dinsos DIY. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang ke Dinas Sosial DIY gitu, karena kami yang akan datang ke sana. Kemudian dari Dinas Sosial DIY, apabila secara persyaratan itu terpenuhi semua, itu biasanya langsung akan diberikan izin namanya. Izin pengangkatan anak oleh Dinas Sosial DIY. Tetapi apabila dalam hal yang tadi mungkin disebutkan, tidak semua dalam kondisi ideal, tidak semuanya sama gitu situasinya. Misalnya ada yang dengan ada beberapa kondisi, misalnya kayak usia tadi, usia misalnya ternyata dia sudah berusia 55 tahun gitu, tetapi sebenarnya sudah pengasuh anak ini dari 4 tahun yang lalu gitu. Apa ya maksudnya, akan saklek dengan undang-undang yang tadi itu yang mengatakan bahwa yang mau mengadopsi harus berusia 55 tahun. Nah, ini biasanya kalau dalam hal seperti ini ada persyaratan yang tidak sesuai dengan undang-undang, tetapi dalam kondisi tertentu kita tetap memberi rekomendasi, itu biasanya tim DIY membutuhkan waktu untuk melakukan sidang dengan tim pertimbangan izin pengangkatan anak. Dan kalau itu dikabulkan oleh tim, maka izinnya kemudian juga keluar. Nah, setelah izin dari Dinas Sosial DIY keluar, ya, untuk perizinan ini nanti
suratnya dari Dinas Sosial DIY langsung bunyinya itu kepada Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam, dan untuk yang beragama lain akan dilakukan di pengadilan negeri. Kemudian setelah ada surat izin dari Dinas Sosial DIY ini, maka kita bisa langsung mendaftar ke PA atau PN dengan penetapan izin yang untuk melakukan penetapan. Kemudian jadwal sidang seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian setelah mendapatkan putusan dari pengadilan, kita akan bisa ke Dukcapil dan melakukan pengangkatan sidang. Di Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo sebagai gambaran Ibu untuk konsultasi secara umum, konsultasi ke kami, kemudian identifikasi yang tadi, persyaratannya maksimal kita bekerja itu 7 hari kerja setelah berkas lengkap. Biasanya kita setelah berkas lengkap, kita akan melakukan home visit sangat segera setelah berkas itu lengkap dan membuat laporan sosial masuk ke Dinas Sosial DIY. Biasanya di Dinas Sosial DIY membutuhkan waktu sekitar 14 hari karena Dinas Sosial DIY itu mengampu semua kabupaten dan juga tentang adopsi lembaga yang tadi. Nah, ini adalah serba-serbi pengangkatan anak, ya, seperti yang kami sebutkan tadi, bahwa tujuan pengadopsian anak ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Jadi Bapak Ibu, bahwa anak sesuai dengan perundang-undangan dan sesuai dengan penelitian dan kajian yang selama ini sudah dilakukan, bahwa yang terbaik anak itu kan diasuh oleh orang tuanya. Orang tua dalam hal ini adalah orang tua kandung. Tetapi ada beberapa hal yang membuat anak ini menjadi tidak bisa diasuh oleh orang tua kandungnya, maka dalam hal ini dicarikan keluarga pengganti. Nah, pengangkatan anak ini adalah salah satu keluarga pengganti. Jadi anak itu ketika ideal itu kan sama orang tua kandungnya. Ketika itu tidak memungkinkan, maka yang kita lakukan adalah melakukan pendekatan kepada keluarga besar sampai derajat ketiga itu sampai ke simbahnya lagi. Kalau memungkinkan itu bisa diasuh oleh keluarga itu yang terbaik. Tetapi apabila ternyata keluarga besar itu juga tidak memiliki kemampuan yang maksimal untuk mengasuh anak, maka bisa dicarikan keluarga pengganti melalui pengangkatan anak ini. Dan yang terutama Bapak Ibu kami sampaikan bahwa pelayanan di dinas sosial untuk pengangkatan anak itu tidak dipungut biaya, gratis. Jadi nanti kalau mungkin ada pihak-pihak yang merasa bisa membantu gitu dengan misalnya dengan biaya, itu sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali. Artinya misalnya gini, misalnya ada kami memang beberapa yang calon orang tua angkat yang menggunakan misalnya lawyer gitu, pengacara gitu. Itu sebenarnya yang dilakukan itu karena persyaratannya itu terkait dengan akte, surat keterangan sehat, surat keterangan kelakuan baik, itu kan sesuatu yang tidak bisa dicarikan oleh orang lain. Artinya itu tetap harus dicari oleh orang tua calon orang tua adopsi ini sendiri gitu. Nah, jadi langsung saja ke dinas sosial, konsultasi dengan kami, persyaratannya sama, meskipun yang maju ke dinas sosial itu adalah orang lain atau misalnya pihak yang lain, itu persyaratannya sama. Dan kalau dengan dinas sosial langsung kan memang gratis, tidak dipungut biaya. Nah, untuk periksa kesehatan itu kan ada 3 macam untuk membuktikan bahwa seperti persyaratan tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak dari Pengadilan Agama, bahwa sehat jasmani, rohani, sehat, artinya ada surat keterangan sehat dari dokter umum, surat keterangan sehat dari dokter jiwa, dan surat keterangan dari pemeriksaan, bukan surat keterangan sehat ini, surat pemeriksaan dari dokter kandungan. Itu sesuai dengan di PP 54 bahwa ada 3 syarat tersebut. Nah, untuk memudahkan persyaratan ini, kami sudah bekerja sama selama ini dengan baik, dan alhamdulillah lancar dengan di RSUD Wates, karena yang dipersyaratkan adalah dari pemerintah, rumah sakit pemerintah nih,
RSUD Wates itu sudah memberikan kemudahan yang luar biasa untuk pengangkatan anak ini. Jadi ketika kita bilang gitu, ini mau periksa 3 macam ini untuk kepentingan pengangkatan anak, itu udah langsung dikondisikan agar pemeriksaannya itu mudah, cepat, dan tidak seperti pemeriksaan yang lain gitu, karena ini persyaratannya untuk anak gitu, untuk memperlancar proses gitu. Nah, kemudian kalau untuk siapa sebenarnya yang bisa mengurus di kabupaten gitu nih, calon orang tua angkat biasanya mengurus di lokasinya. Misalnya yang mau mengangkat anak adalah orang Kulon Progo, yang diangkat anak kabupaten yang lain atau bahkan provinsi yang lain, itu bisa dilakukan di sini melalui dinas sosial. Kemudian apabila ternyata yang anak kandungnya itu yang dari Kulon Progo, tapi calon orang tua angkatnya itu ada di Jakarta misalnya, itu kami Dinas Sosial sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial seluruh Indonesia, bahwa misalnya yang melakukan home visit itu kalau seperti itu adalah di Jakarta, tetapi kami akan membuat laporan sosial tentang anaknya, dan kemudian dari calon orang tua anak angkat yang di Jakarta ini bisa mengajukan di pengadilan yang sana dengan atau menggunakan laporan sosial dari kita. Begitupun sebaliknya. Jadi kami bisa, misalnya orang tua angkatnya itu tinggalnya di luar daerah, kita bisa minta tolong ke dinas sosial setempat sana untuk melakukan verifikasi atau home visit, karena kita standarnya se-Indonesia sama, kita punya kode etik pekerja sosial, bahwa pekerja sosial ini adalah profesi sekarang yang sudah ada undang-undangnya, dan kita sudah ada standar pelayanannya, sehingga ini bisa dilakukan di mana saja. Kalau untuk pengajuan ke pengadilan mungkin harus sesuai dengan admin duknya di KKKTP. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, bahwa persyaratan, oh iya saya tadi ini mau menyampaikan yang persyaratannya. Seperti ini Bapak Ibu, saya akan coba share screen ini. Persyaratan adopsi ini yang ada banyak sekali, memang kayak ada 26 gitu. Tetapi ini sebenarnya ada semua, misalnya permohonan izin pengangkatan anak itu sudah kami buatkan. Sudah buatkan seperti ini formatnya. Jadi Bapak Ibu tinggal ngisi. Oh, non sewu itu malah yang ada ininya. Nah, seperti ini sudah ada formatnya, tinggal mengisi. Nah, ini ada bermaterai, ini jumlah misalnya nama, usia. Ini sudah ada formatnya, dan semua sudah kami buatkan formatnya Bapak Ibu, yang seperti dipersyaratkan dari PP 54 itu, misalnya surat pernyataan calon orang tua angkat itu sudah ada. Tinggal ngisi aja gini, kami juga akan memberikan soft copy-nya kepada calon orang tua angkat, kemudian tinggal mengisi, ngeprint. Nah, surat pernyataan dari orang tua kandung calon orang tua angkat. Jadi ini juga salah satu syarat yang harus dipenuhi, bahwa orang tua kandung dari yang mau mengangkat anak itu harus setuju. Jadi ada surat pernyataan, misalnya saya adalah orang yang akan mengangkat anak, saya disebut COTA. Bapak ibu saya itu harus setuju bahwa saya akan mengadopsi seorang anak. Karena ini berhubungan dengan yaitu tadi nanti persoalan waris dan sebagainya, itu hak-hak anak itu yang harus dipenuhi gitu. Termasuk juga yang lain itu yang mungkin, nah, surat pernyataan saudara kandung dari orang tua angkat, calon orang tua angkat. Jadi saudara-saudara saya itu juga harus setuju dan menandatangani form ini bermaterai bahwa saya setuju bahwa adik saya gitu akan mengangkat anak bernama ini gitu. Karena ternyata hal ini benar-benar diatur dan kenyataannya sangat penting ketika nanti anak itu benar-benar menjadi anak angkatkan. Surat pernyataan saudara, kemudian ada surat pernyataan akan memberitahukan tentang asal-usul anak angkat dan orang tua kandung. Nah, untuk memberitahukan tentang asal-usul itu sesuai dengan prinsip yang tadi, bahwa tidak boleh menghilangkan nasab, tetapi untuk waktunya kapan anak itu wajib diberitahu bahwa dia adalah anak angkat oleh orang tua kandungnya itu tidak ada ketentuan, ya. Jadi mungkin tergantung kesiapan anaknya. Kalau dari yang pernah dari pengalaman kami, mungkin
ada beberapa yang masih nanti ada yang sejak awal gitu. Tergantung bapak ibunya melihat kesiapannya. Kemudian surat pernyataan memberikan hak dan status yang sama. Ini kalau yang mengangkat anak itu adalah orang tua yang mempunyai anak kandung satu, atau nanti ternyata setelah dia mengangkat anak punya anak sendiri, itu di sini sudah ada pernyataan bahwa akan memberikan hak dan status sama dengan kandung. Kemudian surat pernyataan tidak akan menjadi wali pada saat anak angkat menikah. Ini juga ditandatangani oleh calon orang tua bahwa nanti ketika menikah, terutama untuk yang perempuan, tidak akan menjadi wali karena secara bukan ayah kandung yang berhak menjadi wali gitu. Ada pernyataannya bermaterai juga. Kemudian selanjutnya pernyataan akan memberikan hibah. Ini sesuai yang tadi. Maaf terputus nggih tadi, nyuwun ngapunten. Itu yang mana tadi? Nah, itu mungkin persyaratan-persyaratan yang lain, tetapi kami coba lanjutkan untuk ini, masih bisa enggak? Sebentar. Oke, yang ini nggih Bapak Ibu untuk surat pernyataan pemberian hibah, kemudian surat pernyataan motivasi bahwa ketika mengangkat anak itu adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan bukan untuk yang lain-lain. Serta surat pernyataan akan memberikan asuransi kesehatan serta pendidikan. Nah, ini adalah yang paling penting, surat penyerahan anak dari orang tua kandung kepada calon orang tua angkat yang ditandatangani secara bermaterai, ada saksi-saksinya dan diketahui oleh perangkat desa. Nah, mungkin demikian materi yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita kembali ke materi yang ini, Ji. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Mohon partisipasinya, dan apabila dari tempat Bapak Ibu, dari Kapanewon, dari Kalurahan, dari sekolah ada yang ingin melakukan proses adopsi, mungkin bisa disegerakan saja terkait dengan usia tadi yang harus ada batasannya nggih untuk 55 tahun, jadi bisa segera jadi lebih lancar, dan bahwa kami dari Dinas Sosial PPPA, kami sangat mengapresiasi kepada Bapak Ibu yang bersedia melakukan pengangkatan anak secara sesuai dengan perundang-undangan, karena hal tersebut adalah untuk bisa melindungi anak sehingga anak itu terpenuhi hak-haknya, bahwa seorang anak ketika tidak bersama dengan ibu kandung atau keluarganya itu adalah seorang yang rentan, yang membutuhkan bantuan, dan negara hadir dengan cara melakukan terlibat dalam pengangkatan anak ini gitu. Kalau tidak hanya misalnya antar keluarga, tetapi juga disahkan di pengadilan, dan kemudian kita juga melakukan monitoring secara berkala kepada orang tua angkat, sehingga diharapkan dengan proses ini itu tidak akan ada lagi misalnya pengangkatan anak yang dilakukan secara menyimpang, artinya dengan tujuan-tujuan yang lain misalnya. Bahkan ketika seorang, mungkin kan kita tidak semua mungkin sudah berpikir untuk misalnya masyarakat untuk mengangkat anak misalnya tujuannya untuk biar untuk mancing anak gitu misalnya, seperti itu. Mungkin dengan adanya kita konsultasi gitu kita akan lebih secara terarah bahwa untuk mengangkat anak itu benar-benar diniatkan gitu, yang kita alami seperti itu tuh untuk membantu anak ini gitu. Jadi bukan semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat. Maka insya Allah ya, kalau misalnya kita bisa meyakini atau meniatkan seperti itu untuk persyaratan-persyaratan yang tadi,
itu akan lancar dan mudah dilakukan karena tujuannya itu memang untuk kepentingan anak. Seperti itu mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Kami akan siap menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada waktu kami kembalikan kepada moderator Pak Taryono dari Dukcapil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Noviana Rahmawati yang telah menyampaikan materi pengangkatan anak dari Dinas Sosial Kabupaten Progo. Mudah-mudahan memberikan wawasan bagi kita semua. Selanjutnya kepada Bapak Ibu peserta rapat pada siang hari ini, mungkin dari Bapak Panewu atau Bapak Ibu Lurah, ada pertanyaan ataupun tanggapan, mohon bisa disampaikan melalui monggo. Hargowilis, Pak. Pertama dari Hargowilis, monggo Bapak, dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf kami dari Hargowilis mengikuti Zoom agak terlambat. Yang kami tanyakan untuk pengangkatan anak Pak, kami langkah pertama yang harus kami lakukan jika nanti ada warga kami yang mengangkat anak ini, kita kemana untuk langkah pertama sehingga nanti tidak kebingungan masyarakat, kami menyampaikan ke masyarakat. Kemudian tadi dari materi dari Dinas Sosial PPPA nanti kalau bisa mohon nanti filenya bisa disampaikan ke grup kami di kelurahan sehingga nanti masyarakat yang menginginkan pengangkatan anak ini bisa lebih cepat. Demikian Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kelurahan Hargowilis. Monggo dari Bapak Ibu yang lain, apabila ada pertanyaan dipersilakan. Salam Rejo, Pak. Dari Salam Rejo dipersilakan, monggo. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber semuanya. Izin untuk bertanya tentang sekilas tentang terkait dengan pengangkatan anak Pak ini. Ada pertanyaan, kalau misalnya yang diangkat itu anak buangan Pak, anaknya itu nemu gitu ya, itu seperti apa proses pengangkatannya, kemudian apakah bisa dibuatkan akte, misalnya nemu gitu ya, banyak kemarin dulu ada yang dari bayi itu tidak ada yang menaruh kemudian sudah diangkat, sudah diasuh, kemudian itu untuk menjadikan anak angkat seperti apa. Kemudian izin bertanya juga, jika ada nih orang yang tidak mampu gitu, tapi kepengen punya anak angkat gitu, apakah ini sudah tidak bisa ada aturan ya Pak ya, seperti itu. Mungkin seperti itu pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawabannya. Dari Salam Rejo Sentolo, monggo dari Bapak Ibu yang lain, apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin untuk pertanyaan dari Hargowilis, Kokap dan Salam Rejo mungkin bisa dijawab oleh Bapak Ibu narasumber. Yang pertama dari langkah-langkah pengangkatan anak, mungkin ini yang akan menjawab dari Dinas Sosial. Dipersilakan, monggo. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Kelurahan Hargowilis. Langkah yang pertama itu datang ke kami Pak, itu saya tadi
sebenarnya di slide terakhir saya mungkin tadi nggak tayang, itu ada nomor HP saya. Boleh langsung kontak ke saya, kemudian bisa juga datang ke dinas sosial, ketemu dengan pekerja sosial. Kami ada 4 pekerja sosial yang untuk anak juga. Datang ke kami untuk melakukan konsultasi tentang situasi Bapak Ibu. Misalnya dari kelurahan, warga saya ada yang seperti ini, bisa nggak melakukan pengangkatan anak, kemudian caranya seperti apa. Seperti itu, kemudian dari kami akan memberikan form yang tadi, nanti akan saya lampirkan di sini juga. Kami sebenarnya sudah menyebar ke banyak tempat, tapi nanti kita akan di grup mungkin yang ada di undangan ini, untuk dipelajari tentang persyaratan-persyaratannya. Karena langkah pertama itu memang rekomendasi dari dinas sosial kan sebelum sampai pengadilan. Jadi kalau kita sudah ketemu dari dinas sosial DIY sudah memberikan izin, terus dibawa ke pengadilan agama untuk yang muslim, yang bukan muslim ke pengadilan negeri. Setelah dapat dari sana, itu baru bisa dibawa ke Dukcapil untuk penetapan. Ngaten, itu untuk yang langkah pertama, monggo bisa konsultasi ke dinas sosial atau langsung mengisi form yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian saya sekalian menjawab yang anak nemu tadi, Pak. Mohon izin. Oke, untuk yang ini dari Kelurahan Salamrejo, untuk anak yang temuan itu tadi, kalau secara idealnya, secara peraturan perundang-undangannya, itu ketika seseorang menemukan anak itu nggak boleh langsung dipek, nggak bisa langsung diasuh, karena itu anak itu belum ada, itu tidak ada orang tuanya, maka dia statusnya menjadi anak negara. Anak negara itu adalah anak yang ditemukan, yang tidak diketahui asal-usulnya, dan kemudian dilakukan proses pencatatan sesuai dengan perundangan, itu dicatatkan sebagai anak negara. Jadi gini, kalau ada di daerah Bapak Ibu misalnya ditemukan seorang anak, kemudian itu harus segera dilaporkan ke kepolisian. Nanti kepolisian memberikan berita acara penemuan bayi, dan anak itu akan dibawa oleh dinas sosial kabupaten, oleh kami ke dinas sosial, diserahkan ke dinas sosial DIY, karena untuk kewenangan anak negara itu adalah di dinas sosial DIY, bahkan kabupaten tidak memiliki kewenangan tersebut. Nah, diserahkan ke dinas sosial DIY itu nanti akan dimasukkan ke dalam lembaga pengasuhan anak yang tadi, lembaga pengasuhan anak yang memang sudah memiliki SK, diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pengasuhan kepada anak yang tidak memiliki identitas yang nemu tadi. Nah, di sana ada beberapa lembaga, ada yang di PRSPA di Bimo Martani itu punya dinas sosial DIY. Mungkin Bapak Ibu mungkin pernah pirsa mendengar tentang Yayasan Sayap Ibu. Nah, Yayasan Sayap Ibu itu adalah yang ditunjuk oleh negara untuk mengasuh anak temuan ini. Nah, nanti anak ini sudah berada di sana, anak ini bisa diadopsi melalui adopsi lembaga yang itu dilakukan oleh dinas sosial DIY, nggak bisa lewat kabupaten. Jadi, nah kondisinya sekarang ini Ibu, jadi kalau seorang pasangan suami istri yang belum memiliki, yang berniat mengadopsi anak tetapi belum dapat anaknya, itu saat ini mendaftar di dinas sosial DIY, dilakukan assessment, home visit, kemudian diberikan SK bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menjadi calon orang tua angkat, namanya SK pengasuhan. Nah, orang tua yang memegang SK ini, itu mereka itu ngantri anak-anak yang diserahkan kepada lembaga tadi. Jadi misalnya dari Kulon Progo ada anak bayi yang ditemu tadi, kita serahkan ke dinas sosial DIY dengan laporan polisi, masuk ke lembaga. Nah, ini yang bisa mengadopsi ini adalah antrian daftar yang tadi itu, yang sudah dilakukan verifikasi. Karena untuk kepentingan terbaik anak memang lebih baik tidak berlama-lama di lembaga. Akan lebih baik bagi anak kalau langsung diasuh oleh calon orang tua angkat atau keluarga pengganti. Jadi meskipun nemu anak, tetapi yang nemu itu tidak bisa langsung mengasuh seperti itu. Nah, kalau yang tadi ditanyakan oleh dari Kelurahan Salamrejo, itu kan berarti sudah terlanjur nemu anak dan sudah terlanjur diasuh, tapi itu belum dilaporkan. Karena kalau misalnya akan dicatatkan di catatan sipil pun, itu pasti kan harus ada, ini anaknya siapa, kan seperti itu. Kalau misalnya ternyata itu langsung diasuh, itu hampir dipastikan dia tidak memiliki identitas. Kalau tidak memiliki identitas, maka nanti ketemunya
ketika nanti dia udah mau sekolah, biasanya kami banyak Pak Ibu kasus-kasus yang anak itu berusia 5 atau 6 tahun yang saya tuh cuma nemu di sini, saya nemu di rumah sakit, saya dikasih sama orang tapi tidak tahu yang ngasih itu siapa. Nah, itu nanti dia akan kesulitan ketika admin duknya kan tidak bisa dibuktikan bahwa itu adalah anaknya, dan juga akhirnya itu pasti kembalinya lagi ke dinas sosial lagi. Nah, untuk mengurus yang seperti ini memang akan menghabiskan waktu yang cukup lama, karena berarti kita akan memulai proses dari awal, bahwa dari mana itu ditemukan, bahwa itu laporan sosialnya itu harus jelas, laporan kepolisiannya harus jelas, dan tidak menutup kemungkinan setelah diasuh berapa lama itu memang bisa untuk dijadikan anak angkat, tetapi sekali lagi prosesnya melibatkan dinas sosial DIY, dan kita akan beberapa kali melakukan kunjungan serta verifikasi, karena itu yang diverifikasi akan lebih banyak lagi. Apakah ini bukan anak hasil penculikan? Apakah anak ini bukan karena dia yang ngambil dari mana? Misalnya seperti itu. Dan prosesnya akan sangat panjang seperti itu. Tapi kita akan membantu apabila terjadi seperti ini. Kita banyak Pak Ibu kasus-kasus seperti ini ngambil dari rumah sakit atau dikasih, terus orang tuanya langsung pergi begitu saja, giliran membuat akte, kita akan dampingi ke Dukcapil, dan alhamdulillah kita kerjasamanya dengan Dukcapil sudah sangat baik ya, apapun kondisinya, pokoknya anak itu harus memiliki identitas. Kami saat ini ada 3 yang kasus seperti ini yang sedang berjalan dengan Dukcapil. Itu kalau misalnya tidak ada orang tua kandungnya, memang kita akan buat laporan sosial dan sebagainya, dan nanti dari Dukcapil memerlukan berkas yang dari dinas sosial, seperti itu. Nanti untuk adopsinya kita akan setelah admin duknya selesai ini, seperti itu. Mungkin itu saja Pak Taryono, kalau yang lain. Ya, terima kasih Mbak Noviana. Yang selanjutnya yaitu dari Pengadilan Agama Wates akan menambahkan tentang proses bagaimana ketika sudah mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial, selanjutnya tentang sidang pengangkatan anak, dan nanti dilanjut dari dinas Dukcapil proses pembuatan aktenya. Dimohon dipersilakan dari Pengadilan Agama Bapak Jabar. Terima kasih Bapak. Tadi disampaikan oleh Bapak Lurah Hargawilis, kalau ada warga Bapak yang mau mengajukan tentang pengangkatan anak, yang pertama dari pihak kantor lurah memberikan surat pengantar bahwa pasangan suami istri ini akan mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Jadi dari pihak lurah membuat surat pengantar aja Pak. Setelah membuat surat pengantar, nanti para pihak datang ke Pengadilan Agama, baru saya jelaskan tentang syarat-syarat daftaran permohonan pengangkatan anak. Berapa syarat tadi yang harus kan tadi Bapak, kurang lebihnya fotokopi KTP para pemohon 1 dan pemohon 2, kemudian fotokopi kutipan akta nikah dari para pemohon, kemudian fotokopi KTP dari ibu kandung anak yang akan diangkat, kemudian fotokopi akta kelahiran kalau sudah mempunyai akta kelahiran, atau belum mempunyai akta kelahiran mungkin surat keterangan lahir dari bidan atau dokter. Kemudian dilengkapi juga dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit umum bagi para pemohon, kemudian surat keterangan sehat dari dokter spesialis jiwa bagi para pemohon, kemudian juga surat keterangan sehat dari dokter spesialis kandungan bagi para pemohon, kemudian juga dilengkapi dengan fotokopi atau asli catatan kepolisian dari para pemohon, kemudian ditambah surat keterangan penghasilan dari para pemohon. Ini ada kaitannya dengan Bapak yang apakah orang yang tidak mampu boleh mengangkat anak. Nah, ini nanti dibuktikan dengan surat
keterangan penghasilan dari para pemohon. Ini tentunya nanti melalui persidangan Bapak Ibu, umpamanya para pemohon setiap bulan penghasilannya 1 juta umpamanya, apakah ini layak? Tentunya nanti melalui proses. Kemudian syarat yang kedua dilengkapi dengan surat penyerahan anak dari kedua orang tua anak yang akan diangkat. Ya, juga dilengkapi dengan surat pernyataan motivasi dari kedua orang tua angkat. Kemudian juga dilengkapi yang sudah disampaikan dari Ibu Noviana, surat pernyataan tentang pemberitahuan tentang asal-usul anak, tapi nanti. Kemudian syarat berikutnya, surat pernyataan dari orang tua angkat yang akan memenuhi kebutuhan anak angkat. Dan syarat yang terakhir adalah surat rekomendasi pengangkatan anak dari kabupaten. Mungkin para pemohon datang ke pengadilan agama, beberapa syarat yang harus dilengkapi. Itu saja mungkin Bapak. Ya. Terima kasih dari Bapak Jafar Sodik. Selanjutnya dari Dinas Dukcapil, setelah nanti pemohon memperoleh penetapan pengadilan, untuk selanjutnya diproses di Dukcapil kepada Bapak Manggi, dipersilakan. Terima kasih Bapak Taryono, waktu yang diberikan kami lagi. Tadi sudah kami sampaikan di dalam akhir dari materi yang telah kami sampaikan, bahwasanya persyaratan yang harus disampaikan ke Dinas Dukcapil setelah pemohon itu mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama. Yang pertama adalah persyaratan yang perlu disiapkan, fotokopi surat nikah suami istri atau akte perkawinan yang telah dilegalisir KUA tempat menikah, atau akte perkawinan yang dilegalisir Dinas Dukcapil. Dan yang kedua, fotokopi akte kelahiran anak yang mau diangkat. Kemudian yang ketiga, persetujuan dari keluarga, pihak suami dan istri dengan materai cukup. 4, putusan penetapan pengadilan dan fotokopi KTP untuk 2 orang saksi. Dan perlu kita sampaikan bahwa anak yang mau diangkat tersebut sudah masuk dalam kartu keluarga orang tua yang mau mengangkat. Selanjutnya mekanisme tata cara pengangkatan anak yang kami laksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pemohon datang ke Dinas Dukcapil untuk mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur mengenai pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, petugas Dinas Dukcapil melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur mengenai pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, petugas pada Dinas Dukcapil Kabupaten Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan. Untuk selanjutnya, pejabat pencatat sipil pada Dinas Dukcapil Kabupaten Kota atau UPT Dinas Dukcapil Kabupaten Kota membuat catatan pinggir pada register akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran. Dan yang terakhir, pejabat pencatatan sipil pada Dinas Dukcapil Kabupaten Kota atau
UPT Dinas Dukcapil Kabupaten Kota menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir kepada pemohon. Demikian tambahan dari kami sesuai dengan ketugasan kami adalah melakukan pencatatan. Terima kasih. Waktu kami serahkan pada Bapak Taryo. Terima kasih kepada Pak Manggi yang telah menambahkan tentang proses pelayanan pengangkatan di Dinas Dukcapil. Selanjutnya yaitu kita buka termin pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rohma Nurmala, dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Kepala RA Masito 2 Cindutan. Yang ingin saya tanyakan pertama ini mengenai siswa kami, Pak, untuk siswa baru. Yang pertama itu ada kasus anak yang belum memiliki akte kelahiran. Dan karena memang ternyata orang tuanya itu masih mau proses menikah dengan yang sekarang. Jadi yang dulu itu sepertinya anak tunggal, anak dari seorang ibu, seperti itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan alamatnya itu asalnya dari Cikarang. Jadi nanti prosesnya seperti apa? Karena kami tidak bisa memasukkan data di aplikasi EMIS kami karena kami dari RA di bawah Kemenak. Yang kedua itu nanti jalurnya untuk masuk kakaknya itu bagaimana? Terus yang kedua itu kasus murid kami juga, itu ada anak yang memang beliau itu anak tersebut lahir bukan lahir nggih. Di akte itu anak seorang ibu tunggal. Dulu di Aceh tinggalnya itu beragama Nasrani, sekarang posisi orang tuanya itu di luar negeri. Nah, ini kehendak dari neneknya, karena di sini sama neneknya itu anak tersebut karena agamanya itu Kristen, Pak, waktu itu. Sekarang sudah dipindahkan di agama Islam. Tapi memang proses memindahkannya itu ketika waktu di Aceh, tapi nggak ada surat keterangan dari dari pihak ketiga yang waktu itu mengislamkan anak tersebut. Nah, ini dari pihak neneknya di sini minta mohon bantuan bagaimana caranya biar di kakak itu anak tersebut bisa beralih di agama Islam. Prosesnya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, monggo pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu. Monggo, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya, dipersilakan. Mohon ini nomornya Ibu Noviana dari Dinsos BPPA. Oh, iya. Jadi bisa di-chat aja Pak nanti untuk nomornya Ibu Noviana. Ya, siap. Panjang belum? Monggo yang lainnya dari Bapak Ibu peserta yang lain, apabila ingin ada tanggapan pertanyaan, dipersilakan. Pernyataan sendiri. Monggo dari Giripeni Pak Supri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Nyun Pirso mau melakukan proses pengangkatan anak, tapi anaknya itu sudah dewasa, sudah umur 30-an tahun. Tapi sebetulnya pengasuhannya sejak umur 40 hari. Karena keterbatasan dana dan pengetahuan pada waktu itu, sehingga akan dilakukan untuk hari-hari ke depan mungkin. Itu saja, apakah bisa, apakah tidak. Karena memang orang tua angkat ini tidak punya anak. Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih dari Giripeni. Monggo dari Bapak Ibu yang lain dipersilakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Wahab Hasbullah terkait syarat persetujuan dari saudara kandung apabila ada salah satu yang tidak setuju, bagaimana proses selanjutnya. Untuk menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Rohma,
Ini kaitannya dengan siswa yang belum mempunyai akte kelahiran karena anak seorang ibu, tapi ibunya dulu dari Cikarang, kemudian bagaimana cara masuk ke dalam kakaknya, kemudian anak seorang ibu yang dari Aceh, yang dulunya ibu dan anaknya beragama Kristen, kemudian mau dimasukkan menjadi agama Islam, pertama memasukkan kakaknya. Kemudian yang pertanyaan kedua, pengangkatan anak yang lebih dari 30 tahun, namun pengasuhan anak sejak kecil. Nah, ini dari Pak Manggih, barangkali untuk akte kelahiran bisa dijawab. Dipersilakan. Terima kasih Pak Riono atas pertanyaan dari Ibu tadi. Yang pertama terkait dengan siswa belum mempunyai akte kelahiran anak seorang ibu di Cikarang. Pertama, yang ingin kami tanyakan, Bu, itu anak itu sekarang posisinya penduduk mana? Kalau posisinya di penduduk di Kecamatan Temon, Pak. Beliau itu sudah nikah siri dengan orang sini, tapi juga itu baru proses perceraian seperti itu. Oke. Anak tersebut sudah masuk kakak belum ya, Bu? Belum, Pak. Belum. Oh ya. Oke, terima kasih. Orang tuanya mau menikah lagi gitu ya? Ya, orang tuanya mau menikah lagi dan setahu beliau itu nanti anaknya dibuatkan kakak setelah orang tuanya menikah dari seorang ayah itu. Mohon maaf Bu, kalau itu ya mohon maaf tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau tetap anak seorang ibu, jadi statusnya. Nah, kalau anak seorang ibu, pengurusan akte kelahirannya yang pertama itu disiapkan surat keterangan kelahiran dari kelurahan setempat. Kemudian yang kedua kalinya fotokopi KTP orang tua, dalam hal ini ibu. Kemudian fotokopi kartu keluarga di mana anak sudah masuk di dalam kartu keluarga itu sendiri. Kemudian fotokopi KTP 2 orang saksi. Dan nanti datang ke Dukcapil atau ke kelurahan dengan sistem online atau tatap muka, mengisi formulir dan akan kami proses. Dan akte kelahirannya nanti adalah dari anak seorang ibu. Oke, itu datang ke Dukcapil setempat di sini bisa, Pak? Oh bisa Bu ya. Sepanjang KTP Kulon Progo bisa kami layani. Bukan KTP Kulon Progo, Pak. KTP-nya daerah asal. Oh ya, mohon maaf tidak bisa Bu. Sebaiknya ya orang tuanya itu untuk pindah dulu ke Kulon Progo, nanti baru kita proses seperti itu. Orang tuanya itu pindah ke Kulon Progo harus menikah dulu orang dengan orang sini atau buatan nggih? Tidak harus. Yang penting ibunya itu saja selaku ibu kandung atau ibu biologisnya itu pindah ke Kulon Progo, nanti anak bisa kami proses. Oh, berarti ibunya buat sendiri makanya, Pak? Iya. Itu kan anak seorang ibu ya awalnya. Oh ya, enggak masalah. Kemudian terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan agama. Ibu satu ya pertanyaannya ya? 2 sama agama, Pak. Oh, sama agama. Oke, terima kasih. Kalau anak masih di bawah umur, perpindahan agama itu harus ada pernyataan dari orang tuanya. Jadi yang membuat pernyataan adalah orang tuanya. Kecuali kalau anak sudah dewasa, itu pernyataan dilakukan oleh yang bersangkutan. Kemudian yang kedua kalinya nanti adanya surat keterangan. Mohon maaf kalau berkeinginan pindah ke agama Islam ya dari pengurus pemuka agama di tempat bersangkutan untuk mengeluarkan surat keterangan itu, dan nanti
Surat pernyataan dan surat keterangan dari pemuka agama setempat bisa dibawa ke Dinas Dukcapil yang ya, dan nanti akan kita proses perpindahan agama itu dan dibawa kartu keluarga dari neneknya yang tadi disampaikan. Oke. Kalau untuk pernyataan orang tua itu karena posisinya orang tua kan sekarang bekerja di luar negeri, Pak. Apakah nanti pernyataannya itu bisa dibuat di sana terus cuma dikirim seperti itu? Iya, bisa dikirim lewat pos, Bu. Ya, demi administrasi kependudukan dan nanti di kemudian hari tidak ada yang dipersalahkan dari internal keluarga. Itu pernyataan orang tua itu dibuat secara resmi atau hanya dibuat sesuai keinginan sendiri, ditulis tangan seperti itu, Pak? Tulis tangan sendiri lebih bagus karena memang pernyataan sendiri bermaterai 10.000. Bermaterai 10.000. Matur nuwun, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Giri Peniwates tentang pengangkatan anak tadi. Lebih dari 30 tahun. Jadi begini, Pak, pada intinya boleh dan tidaknya itu ada di pihak pengadilan. Jadi itu ada di pihak pengadilan. Nah, nanti kalau pengadilan itu memutuskan, baru Dukcapil melakukan pencatatan sesuai halnya yang telah kami sampaikan di awal tadi. Terima kasih, ini tambahan dari kami, Pak, dari Giri Peni. Kami mohon untuk Bapak Jafar untuk berkenan menambahkan dari apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, anaknya udah berumur 30 tahun. Pada prinsipnya anak itu sudah diangkat sejak masih kecil gitu, Pak ya. Sesuai dengan definisi anak itu, berarti kalau anak mau diangkat itu sebelum umur 18 tahun. Jadi kalau umurnya sudah 30 tahun, bukan anak-anak lagi. Ya, bukan anak-anak lagi. Tapi pada prinsipnya gini, tadi sudah saya sampaikan, walaupun anak itu diangkat, tapi nasabnya atau B-nya masih orang tua kandung. Dan kemudian anak angkat itu tidak secara otomatis menjadi ahli waris itu. Kemudian anak angkat itu hanya bisa diberi wasiat wajibah. Umpamanya gini kasusnya, Pak. Umpamanya Bapak mengangkat anak, ahli waris yang sesungguhnya dari Bapak itu masih ada. Karena anak angkat itu bukan termasuk dalam ahli waris, sehingga Bapak hanya boleh memberi. Karena anak ini sudah diasuh dari kecil sampai dewasa, masa iya orang tuanya mampu kok tidak apa-apa, umpamanya seperti itu. Tapi jalurnya bukan kewarisan karena anak angkat waris, tapi jalurnya adalah wasiat, pemberian dari Bapak. Itu aja, Bapak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Kelurahan Jatimulyo, Girimulyo, menanyakan bahwa seorang telah memuat anak sudah lama dan hingga saat ini tidak ada proses pengangkatan anak. Apakah anak tersebut dapat warisan atau tidak? Mungkin dari Pak Jafar ya, mohon untuk bisa menyampaikan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa anak angkat adalah bukan ahli waris. Jadi kalau pada saat orang tua yang mengangkat ini meninggal, kemudian belum dibagi ahli waris, dan ahli waris yang asli tidak terima
kalau anak angkat itu beri wasiat wajibah, nah, jadi dia tidak dapat apa-apa, Bapak. Kecuali seorang tua mengangkat anak, kemudian dia juga sudah mempunyai 2 orang anak sebagai ahli warisnya, anak angkatnya meninggal. Dan ahli warisnya tidak keberatan kalau si anak angkat diberi harta dari orang tua angkat, itu dan maksimalnya 1/3, Pak. Itu aja, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya kita buka termin pertanyaan selanjutnya. Monggo dari Bapak Ibu peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dipersilakan. Dari Bapak Ibu Panewu atau Bapak Ibu Lurah atau yang lainnya, Bapak Ibu Kepala TK atau Kepala SD dipersilakan. Mohon izin Bapak, mungkin saya mau menjawab yang dari chatroom. Monggo silakan Bu Noviana. Jadi untuk yang tadi nomor saya sudah saya sampaikan di chatroom ya. Kemudian yang terkait dengan syarat persetujuan dari saudara kandung apabila salah satu pihak tidak setuju, bagaimana proses selanjutnya seperti itu. Karena memang ini wajib ditandatangani. Jadi mungkin kita akan bisa membantunya dengan melakukan pendekatan. Mungkin tidak setuju itu sebab-sebabnya nopo gitu, karena sebagian itu yang tidak setuju kan mungkin masih terkait dengan isu waris tadi nggih. Padahal sudah disebutkan oleh Pak Jafar bahwa statusnya itu tidak kemudian menjadi sama berhak seperti anak kandung, tetapi memang ada secara hukum dilindungi dengan surat pernyataan yang hibah tadi gitu. Dan hibahnya kan juga ada maksimalnya nggih Bapak, itu adalah 1/3 maksimal seperti yang disampaikan dari Pak Jafar di Pengadilan Agama. Mungkin orang kakak kandung atau saudara kandung terkait dengan itu, kami bisa melakukan pelayanan untuk semacam konsultasi atau melakukan pendekatan. Kemudian ada lagi pertanyaan yang menarik ini dari Ibu Margianti, bahwa maksimal usia anak yang diangkat itu sudah dijelaskan 18 tahun, dan konsekuensi apabila anak ini langsung diangkat dan diakui sebagai anak kandung. Nah, itu kami ada beberapa kasus Ibu yang seperti ini. Jadi, kami didatangi oleh seorang calon orang tua angkat, datang konsultasi, mau mengadopsi anak, tetapi ternyata di aktenya itu statusnya sudah anak kandungnya dia gitu. Nah, anak kandung kok mau diadopsi gitu kan? Nah, ternyata dicatatkan sebagai anak kandungnya ketika lahir gitu. Nah, kemudian ya itu konfliknya itu kemudian muncul ketika keluarga besarnya itu tidak terima, itu bukan anaknya kok, dan itu bahkan keluarganya menuntut gitu, menuntut orang tua angkat ini, dan ternyata itu bisa digugat secara pidana ke pengadilan. Jadi saudaranya atau keluarganya itu ada yang menggugat bahwa ini adalah pemalsuan dokumen seperti itu, dan itu nanti ternyata diusutnya itu sampai melibatkan banyak sekali pihak, Ibu. Jadi kalau dicatatkan di catatan sipil kok bisa punya anak kandungnya, kan pasti salah satu syaratnya kan surat keterangan lahir. Berarti di surat keterangan lahirnya itu juga sudah tidak valid gitu. Maksudnya ada pemalsuan dokumen sejak dari situ, dan konsekuensinya nggak cuma ke orang tua angkat ini, tetapi yang menerbitkan surat keterangan lahir seperti itu. Jadi sangat-sangat tidak direkomendasikan. Intinya sebaiknya benar-benar tidak dilakukan bahwa diakui sebagai anak kandung, karena itu juga nasabnya juga jadi putus dan sebagainya. Artinya pelanggaran hak juga terhadap hak anak atas identitasnya. Seperti itu. Dan tadi yang dari Salam Rejo saya lupa belum menjawab yang untuk keluarga yang tidak mampu. Apakah keluarga yang tidak mampu itu kemudian sama sekali tidak boleh mengangkat anak gitu? Kami ada beberapa yang mengisi form itu ketika ditanya penghasilan itu 1 juta gitu. Nah, itu tidak lantas kita tolak, kita tidak pernah tidak menindaklanjuti hanya karena misalnya di form itu mengisi penghasilannya seperti itu. Jadi kami tetap melakukan assessment, kalau memang persoalannya hanya itu, kita lakukan di home visit, dan biasanya kita akan menemukan kenapa kok ditulis 1 juta misalnya, karena statusnya petani gitu. Nah, si petani ini punya sawah tuh ternyata banyak misalnya, atau kalau dia
posisinya di wilayah kita kan banyak yang misalnya di gunung ya apa gitu, dan ternyata misalnya bukan pegawai gitu kan, untuk menghitung itu kan kesulitan gitu. Nah, kita akan membantu menghitung lagi apakah memang benar-benar tidak mampu atau sebenarnya cukup mampu untuk ada di situ. Karena kadang-kadang kan dia cuma dapat anaknya dari anak tetangganya yang itu terlantar, kemudian diasuh oleh mereka, dan sebenarnya kemampuannya itu cukup untuk anak tersebut, karena kemampuan itu kan tidak ukurannya kemudian sama, misalnya hidup di kota penghasilannya minimal segini, minimal segitu gitu. Jadi kemampuan itu kita akan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi lapangan di situ. Jadi tidak perlu berkecil hati atau merasa tidak akan bisa menjadi anak angkat kalau memang memenuhi persyaratan yang utama tadi. Untuk sosial ekonomi kita akan asesmen lebih lanjut. Kata saya itu dulu. Terima kasih. Terima kasih dari Bu Nurgana. Selanjutnya, ini mengingat waktu sudah jam 10.49. Kalau masih ada pertanyaan, masih diberikan waktu 10 menit. Monggo dari Bapak Ibu peserta U-Meeting, dari Bapak Ibu Panewu atau Bapak Ibu Lurah atau yang lainnya dipersilakan. Monggo dari Kelurahan Garongan dipersilakan. Ya. Garongan ini ingin menyampaikan yang telah terjadi di masyarakat. Jadi warga saya itu mengasuh anak, tetapi tidak dengan syarat seperti tadi disampaikan. Diangkat juga tidak, diapa juga tidak. Tetapi memang orang itu tidak punya anak, cuman merantau di luar Jawa. Lah ketika pulang itu sudah membawa anak, tetapi bukan anak kandung, cuman sudah masuk di dalam kakak, dan juga masuk di daftar gaji orang tuanya. Lah ketika pulang ke kampung saya, itu menjadi masalah dalam keluarga. Cara kasare kuwi anake sapa dan sebagainya, kok tok gawe ke omah tok beri hak yang layak kan gitu. Nah ini nanti yang menjadi masalah ketika ada gugatan dari keluarga saudara yang ngasuh itu, nanti bagaimana sikap dari keluarga yang sekarang mengasuh anak itu. Karena secara legal formal itu bukan anak kandung, tetapi dalam memasukkan dalam kartu keluarga dia dan daftar gaji orang tuanya juga tidak pakai prosedur. Cuman yang penting waktu itu anak itu tak bawa, sampai sekarang tak anggap anakku gitu. Pertanyaannya, untuk pertanyaan ini barangkali yang menjawab nanti dari Dinas Sosial dulu. Monggo Mbak Noviana, dipersilakan. Ya, ngapunten Bapak, yang tadi dari pertanyaannya berarti anak itu sekarang statusnya di kakaknya itu berarti nopo nggih Pak nggih? Anak. Oh, anak. Kalau di aktenya berarti nggih anak. Iya, anak kandung. Itu maksudnya ya seperti yang tadi kami sampaikan, guys, beberapa yang kami tahu hal seperti itu memang secara itu bisa digugat secara pidana bahwa itu ada kekeliruan di situ gitu. Kalau saran dari kami mungkin sebelum maksudnya ada gugatan itu, kalau misalnya memang mau memperbaiki kesalahannya, itu bisa melakukan ke pengadilan pembatalan akte. Kalau memang maksudnya memang berniat untuk kembali ke jalan yang benar itu, melakukan pembatalan akte bahwa itu siapa dan itu di persyaratannya seperti apa, itu ada di pengadilan Pak untuk pembatalan akte itu, sama dengan proses-proses yang lain, ganti nama atau ada yang salah, kekeliruan, kemudian insya Allah kalau misalnya prosesnya seperti itu dan itu dilakukan oleh orang tua yang tadinya melakukan pencatatan seperti itu apa ya, tidak kemudian menjadi tindak pidana dari orang tersebut. Seperti itu kami. Ini yang bisa kami sampaikan. J. Matur nuwun. Dari Pengadilan Agama, bisa menambahkan Bapak?
Saya akan menanggapi yang ada kaitannya dengan harta waris. Jadi sebagian sudah diilustrasi. Nah, tadi disampaikan oleh Bapak juga bahwa anak itu adalah anak angkat meskipun di kakak masuk, kemudian bahkan ditunjangan karena mungkin orang tuanya sebagai seorang PNS. Kalau seandainya saudara-saudara dari orang tua angkat pada saat dia meninggal, kemudian siapa ahli warisnya yang jadi permasalahan. Karena dia anak angkat, berarti anak angkat itu bukan ahli waris. Kalau seandainya nanti ada ahli waris yang menggugat dan menuduh, mempersangkakan bahwa anak angkat ini adalah bukan anak kandung dan bukan ahli waris, tentunya ini nanti menjadi gugatan harta waris, Bapak. Kalau seandainya saudara-saudara dari ahli waris orang tua angkat tadi setuju, ya sudahlah. Karena ini memang anak sudah diangkat dari kecil, ya sudah kita kasih harta dari orang tua angkat maksimal sepertiga, yang 2/3 nanti dibagi kepada ahli warisnya. Tapi seandainya kalau ahli waris dari orang tua angkat ini tidak mau membagi sama sekali umpamanya dan bisa membuktikan, nah ini yang harus dibuktikan Pak di pengadilan, dan harus dibuktikan bahwa anak angkat bukan anak angkat itu harus dibuktikan bukan anak kandungnya. Yang ya. Kalau bisa ahli warisnya bisa membuktikan kalau anak itu bukan anak kandungnya, ya bukan ahli waris dan tidak mendapatkan. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih dari Bapak Jafar. Ini dari chat Bapak Anggaroni menanyakan apa jenis anak itu apa saja dan yang berhak memperoleh warisan atau tidak memperoleh warisan dari orang tua. Mungkin ini bisa disampaikan Pak Jafar, jenis-jenis anak. Ya, terima kasih Bapak. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi jenis anak yaitu tadi 1 anak angkat dan 2 anak kandung. Anak angkat bukan ahli waris dan dia hanya boleh menerima wasiat wajibah maksimal sepertiga. Kalau anak kandung jelas sebagai ahli waris. Kenapa anak angkat itu bisa diberikan wasiat wajibah maksimal sepertiga? Kita analogkan begini Bapak. Umpamanya ada seorang bapak ibu mempunyai 2 orang anak. Kemudian 2 orang anak itu pergi merantau berpuluh-puluh tahun tidak pernah pulang. Kemudian orang tua ini mengangkat anak dari saudaranya, sudahlah pada saya kesepian bukan suami istri, saya tak mengangkat anak sampean, ini taatnya biar ada kegiatan di rumah. Kemudian anak angkat ini dipelihara dari kecil sampai menikah, sampai tua ikut orang tua angkat, sehingga boleh dikatakan yang mengurus orang tua angkat ini adalah anak angkat ini, yang mengurus sakit dan lain sebagainya dari A sampai Z. Apakah iya anak angkat yang sudah berbakti kepada orang tua angkatnya ketika orang tua angkatnya meninggal, kok ya logikanya seperti itu. Terputus ya. Terputus Pak Jafar suaranya.
Perlu diulangi lagi Pak ya? Ini suaranya terputus, nggak bisa nyambung. Moga diulangi lagi. Oke. Jadi kalau ada seorang bapak ibu mengangkat anak dari kecil karena anak kandungnya pergi dari rumah merantau sudah berpuluh-puluh tahun. Daripada kesepian, orang tua bapak dan ibu ini mengangkatlah anak saudaranya dari kecil sampai berpuluh-puluh tahun sampai dewasa. Kemudian orang tua angkat bapak dan ibu ini meninggal. Yang saya analogikan, apakah iya anak angkat ini yang sudah berpuluh-puluh tahun mengurus dari A sampai Z, apalagi umpamanya orang tua angkatnya sakit, yang mengurus dari pagi sampai sore sampai ketemu pagi lagi, sementara anak kandungnya itu karena pergi, dalam artian tidak bisa berbakti secara nyata. Kemudian orang tua angkatnya ini meninggal. Apakah iya anak angkat yang sudah berbakti kepada orang tua angkatnya, begitu orang tua angkatnya meninggal kok tidak mendapat apa-apa, sementara orang tua angkatnya orang tua yang berada. Jadi makanya di dalam agama Islam dialokasikan sebagai wasiat wajibah dan maksimal seperti itu aja Bapak. Terima kasih dari Bapak Syafan Sodik. Mengingat waktu kita sudah pukul 11 waktu Indonesia Barat, untuk pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan sekian. Apabila kami dalam memandu acara ini banyak kekurangan dan kekeliruan, mohon maaf lahir dan batin. Marilah pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa. Menurut agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Terima kasih. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.